Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mengaji kitab At-Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim. Sebelumnya kita telah sampai kepada kajian nama-nama dari surat Al-Fatihah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Mu'allif mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Sebenarnya keutamaan surat Al-Fatihah ini banyak sekali. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab hadis, nanti sangat banyak keutamaannya. Akan tapi yang disebutkan oleh beliau mu'alif di sini hanya beberapa saja. Itu yang disepakati kesahihan hadisnya. Ada beberapa ini yang disebutkan oleh beliau. Rabi'an fadluha. Yang keempat adalah keutamaan surat Al-Fatihah. Warada fi fadli suratil Fatihah ahaditsu katsiratun minha. Nah, ini mengenai keutamaan surat Al-Fatihah ini terdapat banyak sekali hadis. Nah, di antaranya ma rawahul Bukhari fi shahihihi an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau dari sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Abi Sa'id berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu usolli fil masjid fada'anin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu faqultu ya Rasulullah inni kuntu usolli faqala alam yakulillah istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum thumma qala li lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid thumma akhadha biyadi falamma arada ay yakhruj qultu ya Rasulullah alam taqul lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamus suratin fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'u al-masani wal Qur'anul 'azim hiya as-sab'u al-masani wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu. Nah, ini hadis yang relatif panjang. Akan tapi di sini pada intinya adalah menjelaskan keutamaan dari surat Al-Fatihah. Hadis ini dialami atau cerita ini atau kejadian ini dialami oleh Abi Sa'id Al-Mu'alla. Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, salah seorang sahabat Nabi. Ketika itu beliau sedang sholat di masjid. Nah, kemudian beliau ini dipanggil oleh Kanjeng Nabi. Nah, karena beliau sedang sholat di masjid, beliau tidak menjawab panggilan Kanjeng Nabi karena beliau sedang sholat ya. Beliau mengatakan setelah sholat, beliau kemudian mengatakan ya Rasulullah inni kuntu usolli, wahai Kanjeng Nabi, saya tidak menjawab panggilan engkau karena ketika itu saya sedang sholat. Tapi ini kemudian agak dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Faqala alam yakulillah istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, loh, bukankah Allah telah mengatakan jawablah jawablah Allah dan Rasulnya ketika memanggilmu, ketika memanggil kalian. Nah, ini salah satu sopan santun juga ya, adab ya. Jadi bahkan ini kalau kita lihat cerita syarahnya ya, penjelasannya, ini sholat sunnah ini. Jadi sholat sunnah ini ketika dipanggil Nabi, itu sholat sunnahnya dibatalkan karena tingginya derajat Kanjeng Nabi. Kalau ketika sholat sunnah kita dipanggil oleh Nabi, sahabat maksudnya ya, itu sholat sunnah dibatalkan saja demi untuk menjawab panggilan Kanjeng Nabi, karena Allah mengatakan itu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum, jawablah
kepada Allah dan Rasulnya ketika memanggil kalian. Tapi kalau sholat fardu ya sholat dulu karena sholat wajib ya. Tapi kalau hanya sholat sunat ini memenuhi panggilan dulu. Nah ini prioritas. Ini Islam mengajarkan sebuah prioritas. Mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Misalkan kita sedang sholat sunnah misalkan, kemudian dipanggil oleh ibu, orang tua kita ya, dipanggil oleh ibu. Apa yang kita lakukan? Apakah terus sholat? Ataukah kita penuhi panggilan ibu, kita batalkan sholatnya? Nah, para fuqaha atau para ahli fikih berbeda pendapat, tapi lebih cenderung pada batalkan sholatnya, penuhi panggilan ibu. Siapa tahu itu ada hal yang penting. Mengapa demikian? Karena sholat sunnah ini hukumnya sunnah ya. Artinya ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Akan tapi menjawab panggilan seorang ibu atau orang tua ini hukumnya wajib. Jadi yang didahulukan yang wajib. Nah, kecuali sholatnya sholat wajib, ya tetap harus sholat ya. Akan tapi kalau sholatnya sunnah, ketika sedang dipanggil oleh ibu, ya udah batalkan saja sholatnya, penuhilah panggilan ibu. Siapa tahu itu ada yang ini juga diambil dari hadis ini. Ketika itu sahabat Abi Sa'id ini sedang sholat, dipanggil Kanjeng Nabi, beliau tidak menjawab, beliau meneruskan sholat. Setelah itu agak dimarahi oleh Kanjeng Nabi. Loh, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Gitu. Padahal Allah menyuruh kalian untuk menjawab panggilanku. Kemudian summa qalali, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan kepada Abi Sa'id, lau allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an. Aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surat yang merupakan surat paling agung dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid. Summa akhadha biyadi. Kemudian Kanjeng Nabi memegang tanganku. Ini perkataan dari Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Falamma arada ay yakhruj qultu ya Rasulullah. Kemudian ketika Kanjeng Nabi ingin keluar dari masjid, aku katakan kepada beliau, kepada Rasulullah, alam takul, bukankah engkau telah mengatakan wahai Nabi, lau alimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an, engkau akan mengajariku surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Nah, ketika itu ceritanya Kanjeng Nabi sudah selesai di masjid, kemudian ingin keluar, kemudian Abi Sa'id menagih pada Rasulullah, loh katanya saya mau diajari surat yang paling agung Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, alhamdulillahi rabbil alamin, ya as-sab'u al-masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Yaitu surat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah alhamdulillahi rabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Hiya as-sab'u al-masani. Surat Al-Fatihah adalah terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang. As-sab'u al-masani wal Qur'anul azim dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku, alladzi utituhu. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan keagungan surat Al-Fatihah. Jadi paling agung surat dalam Al-Qur'an ini adalah surat Al-Fatihah. Wa rawa Muslimun wan Nasa'i an Ibnu Abbas. Ini hadis yang kedua yang disebutkan oleh muallif. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Ibnu Abbas, bainama Jibrilu qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi ay sautan farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama'i futihal yaum lam yuftah qattu illa al-yaum fasallama wa qala abshir binuraini qad utitahuma wa lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah lam taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Ketika itu, ini ceritanya ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bercerita ketika itu Jibril sedang duduk bersama Kanjeng Nabi. Ini hakikat, kita tidak tahu bagaimana kok Jibril bisa duduk di samping Kanjeng Nabi, padahal malaikat Jibril ini malaikat
Kanjeng Nabi manusia, bagaimana ketika itu keadaannya, wallahu alam. Yang jelas ini diceritakan oleh para sahabat, diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ketika itu malaikat Jibril duduk di samping Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, Kanjeng Nabi, sami'a naqidun min fauqihi. Kanjeng Nabi mendengar suara dari langit. Ay sautan farafa'a ra'sahu, kemudian Kanjeng Nabi mengangkat kepala beliau, faqala hadza babun minas sama'i futihal yaum. Ada suara mengatakan, sekarang ini pintu langit dibuka, hari ini dibuka. Lam yuftah qattu illal yauma. Jadi sekarang pintu langit dibuka, yang pintu tersebut belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Fasallama, kemudian ada suara yang uluk salam, kemudian mengatakan, absyir binuraini qad utitahuma. Bergembiralah kamu wahai Muhammad dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Jadi ada panggilan dari langit mengatakan, bergembiralah wahai Muhammad, kamu telah dikasih dua cahaya atau dua keutamaan. Walam yu'tahuma nabiyyun qabla, yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu apa? Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan bagian akhir surat Al-Baqarah. Bagian akhir surat Al-Baqarah yang mana? Yang sering kita baca ketika tahlil itu. Ketika tahlil biasanya kita membaca bagian akhir dari surat Al-Baqarah, maaf samawati wa fil ardi itu. Lam taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Kamu tidak membaca surat Al-Fatihah dan akhir surat Baqarah itu kecuali kamu akan diberikan apa yang kamu inginkan. Nah, ini hadis yang kedua yang menjelaskan keutamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, dan ini ditambahkan bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Fatihah ini tidak dibaca untuk sebuah keinginan kecuali keinginan itu akan dikabulkan. Nah, tentunya ini sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah. Artinya Allah lebih tahu. Bukan berarti saya membaca surat Al-Fatihah berkali-kali ingin sesuatu kok tidak pernah terkabul, Pak. Nah, bukan begitu. Jadi Allah Maha tahu. Insya Allah kalau kita meminta dengan serius, insya Allah akan dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang kita tidak serius meminta. Kita meminta sesuatu tapi kita nggak serius. Nah, contoh kecil aja, misalkan kita meminta, kita ingin supaya khatam Al-Quran misalkan, tapi kita tidak serius, nggak pernah menghafalkan, ya bagaimana mau dikabulkan, ya kan? Ya Allah menilai keseriusan kita. Kita meminta itu serius enggak gitu. Ingin lulus tapi nggak pernah belajar, berarti nggak serius. Dan Allah Maha tahu. Insya Allah kalau kita serius meminta, insya Allah akan dikabulkan. Ya meskipun tidak harus cepat-cepat, ya meskipun tidak segera gitu, enggak. Itu berdasarkan hikmah Allah. Nah, ini dikatakan seorang yang membaca surat Al-Fatihah, lam taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Jadi kamu tidak membaca surat Al-Baqarah dengan sebuah keinginan kecuali akan dikabulkan. Nah, ini dua keutamaan surat Al-Baqarah. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.